Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini Tuhan berikan bagi kami. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami, melakukan aktivitas kegiatan kami, dan semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kami harus menghadapi masalah atau tantangan, kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan kami kekuatan, kecakapan untuk menghadapinya, dan kami pasti keluar sebagai pemenang karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, urapi kami, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di bulan Oktober ini adalah Bearing much fruit in Christ, atau terjemahannya berbuah banyak di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Tuhan kita mau menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 17. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sekali lagi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pohon dikenal dari buahnya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pohon di sini adalah kita orang Kristen, setiap orang itu dikenal dari buahnya. Si Rusel itu dikenal dari buahnya. Gitu. Nah, pasti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah analogi yang sangat tepat. Buah dikenal dari buahnya. Dan Matius 7 ayat 17 ini mengatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, itu sudah pasti. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi setiap pohon itu menghasilkan buah. Demikian juga dengan saudara dan saya harus menghasilkan buah. Supaya kita tahu kita ini anak Tuhan yang benar apa tidak, itu tergantung dari hasil buah yang kita hasilkan. Seperti buah durian, sudah pasti itu dihasilkan oleh pohon durian. Buah pisang sudah pasti dihasilkan oleh buah pisang. Walaupun ada orang mungkin mencakokkan, ya, ada yang keluar dari pohon durian nangka, tapi itu hanya ya sitelana aja, mungkin lucu-lucuan aja gitu. Yang pasti tidak mungkin pohon durian itu menghasilkan nangka, pasti menghasilkan durian, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya sebagai anak Tuhan dikenal sebagai anak Tuhan yang baik dan benar? Tentu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pokok utamanya di sini adalah menghasilkan buah yang baik. Bagaimana saudara dan saya menghasilkan buah yang baik? Ada 3 poin saudaraku yang akan kita renungkan secara singkat pada pagi hari ini, yaitu bahwa buah yang baik lahir dari hati yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dengan kata lain, jadilah orang baik. Kita harus jadi orang baik. Sehingga ketika kita menjadi orang baik, itu artinya jadi orang baik, hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah baik.
Kalau hati kita jahat, maka yang keluar dari hati kita adalah jahat. Mungkin kita mengalami semua itu ya. Kalau kita lagi kesal sama orang, lagi marah gitu kan, itu hatinya lagi apa? Lagi jahat. Nah, maka yang keluar dari hati kita apa? Dari mulut kita apa? Kita akan berkata-kata yang kasar, marah, emosi. Dan itu mungkin bisa menyakiti orang lain. Nah, yang kedua, kita harus menjadi sumber yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 11 sampai 12 secara singkat dikatakan demikian, bahwa sumber air tawar dan air pahit tidak dapat mengalir dari mata air yang sama. Begitu pula perkataan dari seseorang. Nah, itu nanti kita akan melihat bagaimana Yakobus menjelaskan bahwa mulut kita ini kita gunakan untuk memuji Tuhan, berkata-kata yang memberkati, yang positif ya, yang menyenangkan orang. Dan itu dijelaskan tidak mungkin kita dengan waktu yang sama atau dengan mulut yang sama mengeluarkan kata-kata hujatan. Nah, tapi itu sebenarnya bisa saja, tapi maksudnya adalah supaya kita menjaga jangan dari mulut yang sama keluar pujian, dari mulut yang sama keluar kutukan. Nah, karena itu saya katakan tadi, hati kita harus menjadi sumber yang baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan bahwa kita harus menghasilkan buah yang baik seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, inilah yang saya sebutkan sebagai karakter Kristen, menjadi seperti Yesus. Nah, orang bingung seperti Yesus itu seperti apa sih? Gak usah bingung-bingung. Menjadi seperti Yesus itu menghasilkan buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ini harus menjadi apa? Menjadi buah-buah yang kita hasilkan. Nah, pertama dikatakan kasih, itu kepalanya. Saya yakin dan percaya kalau kepala ini sudah ada, sudah bisa kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada orang lain, maka saya yakin dan percaya yang lainnya juga pasti mengikuti. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya itu kita akan bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya adalah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen diibaratkan seperti pohon yang baik menghasilkan yang baik. Berarti itu kita juga sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang baik. Jangan hanya sebutan, jangan hanya bangga disebut orang Kristen, pengikut Kristus, tapi perbuatannya tidak menghasilkan buah-buah yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, dan seterusnya itu ya. Nah, saudaraku, minimal ini kita harus usahakan hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah buah dari orang Kristen. Dan kalau kita mengeluarkan buah ini, maka orang yang akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau kita bergaul dengan orang-orang lain di luar agama kita, bagaimana seseorang itu ketahuan bahwa dia orang Kristen, anak Tuhan, atau orang baik? Tentu dari perkataannya dan perbuatannya, dari sikapnya yang kita tunjukkan, sikap kasih, sikap yang penuh dengan sabar, seperti yang dikatakan dalam buah-buah roh itu. Nah, saya berharap dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berusaha untuk menghasilkan buah. Jadilah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita yang mendengarkan. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dalam Matius 7 ayat 17, supaya kami menjadi orang yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Jauhkan kami dari orang yang jahat yang akhirnya menghasilkan buah-buah yang jahat. Kami mau jadi orang baik yang berkenan, menjadi pelaku firman Tuhan yang terus berusaha menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Di antara kami pendengar Tuhan, mungkin ada pergumulan,
Kalau ada yang sakit Tuhan, berkenanlah menyembuhkannya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Tapi terlebih, tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dapat melakukan perintah Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Shalom.